Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Saya mengajak kita untuk membaca serta merenungkan firman Tuhan kembali memulai akhir pekan kita. Mari kita membaca surat Yakobus pasal yang ketiga. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Jaga lidah, jaga hati. Dua pesan yang ditekankan surat Yakobus pasal 3 adalah pentingnya menjaga lidah, yaitu ucapan kita, dan menjaga hati dari segala iri hati yang keduanya menjerumuskan kita dalam perbuatan jahat dan dosa. Pertama, tentang menjaga lidah. Dikatakan bahwa dengan menjaga lidah, kita telah mengendalikan tubuh atau sebagai gambaran mengendalikan hidup kita. Seperti kekang pada kuda dan kemudi dalam kapal yang besar. Lidah harus menjadi pengendali. Lidah, organ kecil, ternyata dapat menjerumuskan kita dalam perbuatan jahat dan dosa. Lidah digambarkan sebagai organ yang buas, tak terkuasai, dan penuh racun mematikan. Maka kita perlu mempergunakan lidah bukan justru untuk merusak, melainkan untuk memperkatakan hal-hal yang positif. Dengan lidah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan jangan sampai dengan lidah atau mulut yang sama kita memperkatakan kutuk atau hal-hal yang tidak memberkati. Kedua, tentang menjaga hati. Dalamnya hati siapa yang tahu? Demikian kata kalimat bijak. Dan seringkali karena isi hati yang tidak baik mendorong kita berbuat yang tidak baik juga, bahkan dosa. Maka kita juga perlu belajar menjaga hati dari segala perasaan maupun pikiran negatif.
Kita perlu mengenakan hati yang dipenuhi dengan hikmat Tuhan yang terpancar murni lewat kerinduan untuk menciptakan suasana damai, menumbuhkan karakter yang ramah, penurut, penuh belas kasihan, dan menghasilkan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, kita melihat baik perkataan maupun hati, keduanya saling berkaitan. Bahwa hati yang jahat akan memproduksi perkataan yang jahat jika tidak ditundukkan oleh iman kepada Tuhan yang terlebih dahulu menuntut perubahan hidup. Hati dan perkataan mencerminkan karakter, dan seharusnya karakter orang percaya atau umat Tuhan sudah mengalami pembaharuan oleh firman dan teladan Kristus. Sekalipun ada pendapat yang mengatakan bahwa karakter tidak akan dapat diubah, justru oleh Kristus yang kita imani sanggup mengubahkan hidup kita. Ia pun sanggup mengubah atau memperbaharui karakter yang selama ini sudah dibangun bahkan sejak kita lahir. Maka, kalau kita merindukan pembaharuan karakter terjadi pada diri kita, mari kita mohonkan kepada Kristus agar Ia masuk ke dalam lubuk terdalam hati kita, serta mengubahkan segala sesuatu yang tidak baik, termasuk karakter yang terpancar oleh pikiran, hati, dan perkataan kita. Dan Ia mengubahnya menjadi karakter murid Kristus, sehingga sehari-hari kita memperkatakan, bahkan mengisi hati kita dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang memberkati, sehingga melalui kehadiran kita, orang bisa melihat Kristus sungguh-sungguh hadir di dalam kita. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami jika selama kami mengikut Engkau, kami masih membangun karakter yang tidak seperti yang Engkau firmankan dan teladankan. Maka firman-Mu hari ini mengingatkan kepada kami sekali lagi, pentingnya kami mengalami pembaharuan hidup di dalam Kristus. Bantu kami Tuhan agar kami mengisi hati kami dan menggunakan mulut kami untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, jauh dari sumpah serapah dan keinginan-keinginan yang jahat. Dan biarlah pembaharuan itu terjadi oleh komitmen kami untuk mengikut pada firman dan teladan Kristus. Kami menyerahkan hari ini dengan segala rangkaian aktivitas yang akan kami jalani. Tuhan kiranya berkenan memberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin.